Itu kenapa saya bisa baptis sampai 7 kali dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Contoh. Saya seingat saya nama saya itu ada Esther. Iya, Esther. Satu tuh Esmeralda. Satunya lagi saya cuma ingat 3. Iya. Satunya lagi Elianos atau sesuatu. Saya lupa. Yang ketiga saya lupa. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan akun ini ke depan. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang baptisan ya, menjadi trending topik di mana penjelasan atau statement dari Jesslyn ya, yang mengatakan bahwa beliau dibaptis sebanyak 7 kali, atau beliau menyatakan bahwa baptisan itu harus berulang-ulang. Jadi itu bebas ya, tergantung kepada jemaatnya ya guys ya. Ini menarik menjadi perhatian kita. Dan apakah benar di dalam ajaran kekristenan itu dibaptis berulang-ulang sampai sepuasnya berapa kali, tidak ada batasan di dalam baptisan. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk melihat pernyataan dari Jesslyn. Berikut videonya. Baik, di video sebelumnya itu tercantum komentar ya, di kolom komentar yang cukup membuat orang tersentak ya. Mungkin saudara kita dari Kristen Katolik bertanya-tanya, ini bener nggak gitu kan? Jangan-jangan bohong. Terutama tentang dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. 7 kali. Itu apa itu? 7 kali. Kenapa itu? Ada apa itu? Nah, ini untuk dasar fondasinya ya. Untuk di Kristen itu supaya bisa mengerti kenapa kok bisa ada orang yang dibaptis berkali-kali. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam. Saya bukan masuk sebagai jemaat. Saya masuk sebagai part dari penyembah tertinggi. Karena di gereja itu hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah keseluruhan proses ibadah tersebut. Yang pertama yang paling penting adalah khotbah, dia itu pendeta. Itu kenapa pendeta harus sekolah. Harus sekolah STH. Nah, yang di mimbar-mimbar itu semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Dan dikuduskan itu dalam maksud seperti begini. Setiap gereja di Kristen itu mempunyai fondasi mereka yang berbeda-beda. Mereka punya ajaran terkhusus yang mereka sendiri dan konsep keimanan mereka yang juga terdetail secara sendirinya. Kenapa saya harus dibaptis sampai 7 kali? Karena saya yang memegang setengah dari alur penyembahan dan setengah dari ibadah. Itu ditentukan oleh penyembahan di depan. Kalian bisa mengerti khotbah atau tidak, kalian bisa hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengarkan khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Jadi setiap baik pemusik di mimbar itu ada worship leader, urutannya worship leader, pemusik dan singer. 3 komposisi ini harus tiga-tiganya. Saya sudah pernah 3-tiganya. Kalau emang saya bisa 3-tiganya. Worship leader, pemusik dan singer. Betul. Nah, itulah kenapa saat saya berpindah gereja dan di situ saya memegang posisi pianis utama, saya harus dibaptis ulang. Karena saya beda gereja karena saya harus mengerti konsep keimanan gereja itu apa. Dan saat dibaptis itu, sebelum dibaptis, pelajaran itu yang harus kita diajarkan. Jadi istilahnya kalau mau jadi pengacara itu harus punya sertifikat hukum. Betul. Sekolah pengacara. Harus sekolah pengacara dan harus disertifikasi secara berkala. Betul. Begitu juga yang sama dengan di gereja. Saat kita memasuki gereja baru, kalau saya ingin masuk ke mimbarnya, saya harus mengerti jelas apa. Itu kenapa saya bisa baptis sampai 7 kali dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Contoh. Saya seingat saya nama saya itu ada Esther. Esther. Satu tuh Esmeralda. Satunya lagi saya cuma ingat 3. Satunya lagi Elianos atau sesuatu. Saya lupa. Yang ketiga saya lupa. Ya, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Jesslyn bahwa beliau mengaku dirinya pernah dibaptis 7 kali oleh karena naik pangkat. Wah, ini setiap kali naik pangkat, wah ngeri kali nih guys ya. Setiap kali naik pangkat dia harus dibaptis ya, dari jemaat awam
sampai dia menjadi piano utama, wah itu harus dibaptis. Bahkan sampai mau ke ini ya, pelayan altar. Bahkan beliau ini mengaku dirinya adalah memegang separuh dari penyembahan, maka harus dibaptis berulang-ulang sampai 7 kali ya. Bahkan beliau menyebutkan nama baptisnya ada Esther, Esmeralda ya. Kok gak semuanya disebut ya, Eudora, Laila, Vexana, itulah nama dari Mobile Legend. Ya, baik, mari kita perhatikan di dalam ajaran kekristenan kita mengenal 2 sakramen ya di dalam iman kekristenan ya. Tentunya ada 2 sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan. Kita tidak akan membahas tentang perjamuan kudus, tapi kita masuk ke dalam baptisan. Apa sih baptisan itu ya? Kalau kita memperhatikan di dalam terjemahan bahasa Yunani, baptisan itu dari kata baptizo yang artinya adalah mencelupkan atau membasahi atau mencuci. Jadi itu arti dari baptisan. Dan dalam baptisan ini juga ada makna dari baptisan tersebut. Apa sih maknanya? Yang pertama, baptisan itu merupakan suatu pengakuan atau kesaksian di depan Allah dan jemaatnya bahwa kita telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai pribadi. Jadi sangat jelas bahwa makna dari baptisan itu adalah pengakuan seseorang, pengakuan pribadi seseorang di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya bahwa beliau adalah pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus, orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ditandai dengan baptisan. Lalu baptisan juga merupakan suatu pernyataan bahwa kita telah diterima sebagai anggota gereja dan masuk ke dalam persekutuan orang-orang yang percaya, yaitu menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Jadi sangat jelas ya, di sini dikatakan bahwa baptisan itu merupakan simbol atau tanda bahwa kita adalah pengikut Kristus yang telah dilahirbarukan. Lalu melalui baptisan, maka persekutuan kita dengan Kristus itu diteguhkan. Nah, kalau kita melihat bagian ini, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dia ditandai dengan baptisan sebagai tanda bahwa dia adalah anak Allah dan mengakui di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya. Jadi jelas ya, satu hal penting yang perlu kita ingat, baptisan itu 1 kali dilakukan ya oleh orang yang benar-benar percaya, benar-benar mengakui, benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Ya, kalau kita memperhatikan sebenarnya ya, kalau kita melihat realita yang terjadi di dalam gereja-gereja itu biasanya paling mentok itu biasanya mungkin 2 kali ya di dalam baptisan. Tetapi ini kembali lagi bukan soal esensi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tetapi yang dipersoalkan terkadang cara dari baptis itu, terkadang cara yang satu dianggap tidak sah, maka dibaptis ulang ya. Misalkan yang satu ini baptisan percik, lalu biasanya di gereja tertentu dengan penganut baptisan selam itu biasanya kurang diakui atau dianggap tidak sah, maka dia dibaptis ulang. Bukan persoalan esensi tetapi cara yang dilakukan. Dan bukan juga seperti yang dikatakan oleh Jesslyn ini ya, dimana naik pangkat harus dibaptis ulang, kalau pingin pengurapan yang lebih lagi dia harus dibaptis lagi jadi Eudora atau jadi Laila atau jadi apa ya guys. Ya itulah ya, kalau kita memperhatikan bagian ini tidak sampai baptisan itu diulang sampai 7 kali ya. Itu adalah pengajaran yang saya tidak tahu sumbernya dari mana ya guys ya. Mungkin ada netizen yang mengerti pengajaran atau baptis sampai 7 kali, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kiranya melalui video ini kita boleh diberkati dan kita mendapatkan wawasan tentang baptisan supaya kita ini ya banyak belajar.
ketika ada pernyataan-pernyataan konyol yang dapat menyesatkan iman kita. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.